Besar Nahdlatul Ulama menggelar diskusi mingguan Taswirul Afkar Senin 18 Juli 2016. Diskusi kali ini mengangkat isu kudeta yang terjadi di Turki. Dalam diskusi yang bertajuk Kudeta Turki Transisi atau Konspirasi itu hadir dalam pembicara Sekjen PBNU Dr. Insinyur Haji Ahmad Helmi Faisal Zaini, Wasekjen Haji Masduki Baidlawi, pengamat politik Timur Tengah Zuhairi Misrawi, dan juga pengamat politik dari Universitas Nasional Dr. Muhammad Alfan Alfian. Sekjen PBNU Haji Helmi Faisal Zaini menyatakan keprihatinannya atas terjadinya krisis politik di Turki ini, mengingat negara tersebut merupakan salah satu pusat peradaban Islam di dunia. Saya melihat bahwa Erdogan panik, dia ingin menunjuk pihak yang bertanggung jawab terhadap kudeta kemarin, dan kepanikan ini menurut saya sangat tidak menguntungkan kepada Erdogan, bahwa Fethullah Gülen dalam catatan politiknya dalam catatan sejarahnya tidak pernah aktif dalam politik praktis. Dia aktif dalam gerakan keagamaan dan gerakan pendidikan. Jadi ini bisa membangkitkan kembali ketokohan seorang Fethullah Gülen, karena kita tahu bahwa kekalahan partai-partai oposisi, terutama partai nasionalis, partai kiri, dan partai Kurdi, itu karena mereka tidak mempunyai sosok sekuat Erdogan. Satu-satunya sosok yang kuat dan punya pengaruh itu adalah Fethullah Gülen. Maka sikap dari Erdogan yang menyebut Gülen di balik itu justru akan menaikkan popularitas dan elektabilitas Gülen sebagai penantang kuatnya. Pertanyaannya sekarang, apakah Gülen tertarik untuk masuk dalam politik praktis atau dia tetap bermain pada wilayah civil society atau masyarakat sipil? Ya, kudeta di Turki ini bisa terjadi, menurut saya sangat mengejutkan, karena hubungan sipil militer di Turki paling tidak semenjak AK Parti berkuasa tahun 2002 hingga tahun 2012 lah, itu boleh dikatakan reformasi hubungan sipil militer atau Democratic Control Armed Forces atau kontrol demokrasi terhadap angkatan bersenjata sesuai dengan standar Uni Eropa itu sudah dinyatakan cukup bagus. Ya, artinya apabila dibandingkan dengan Mesir misalnya, Turki adalah contoh model demokrasi. Turki itu disumbang oleh peran penting militer, ketika militer itu ditarik ke politik dan cukup sukses di sana di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan periode pertama dan periode kedua. Apabila ada sekelompok militer di angkatan bersenjata yang melakukan percobaan kudeta, itu mengejutkan. Tetapi sebenarnya kalau ditilik dari tradisi kudeta di Turki, sejarah politik yang panjang, itu tidak cukup mengejutkan juga sebenarnya, karena beberapa kali di Turki itu terjadi kudeta. Sejak Republik Turki berdiri itu paling tidak ada 4 kali kudeta, tahun 60, 71, kemudian 80, dan yang terakhir tahun 1997. Semuanya berhasil, tapi kali ini percobaan kudeta itu gagal. Mengapa gagal? Karena ternyata perlawanan dari rakyat itu cukup signifikan, sehingga ikhtiar atau upaya dari sekelompok tentara faksi dalam militer yang melakukan percobaan kudeta itu ternyata tidak disambut oleh masyarakat luas. Tapi yang terjadi adalah serangan balik dari kelompok atau pemerintahan Erdogan yang didukung oleh rakyat, dan rakyat ini termasuk kelompok oposisi ternyata juga menolak percobaan kudeta. Nah, saya kira yang cukup penting adalah penolakan dari rakyat ini yang membuat kudeta kali ini gagal.
yang melakukan upaya percobaan kudeta itu saya kira tidak cukup perhitungan sehingga kemudian cepat sekali mereka dipukul balik oleh pemerintah yang didukung oleh rakyat itu.